Langsung saja kita bahas ya tema ini dengan 3 orang narasumber yang saat ini sudah bergabung juga bersama kami. Ini pertama saya ingin memperkenalkan ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, spesialis paru selaku Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Lalu juga ada Dr. Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Saya mau ke Dr. Alex, kalau melihat ini masyarakat nampaknya lebih khawatir lagi melihat kondisi sekarang. Kabarnya Kementerian Kesehatan juga sudah mengakui telah sebanyak 252 kasus varian Son of Omicron atau Omicron siluman ya. Iya. Ini memang perlu dikhawatirkankah atau memang sebenarnya ini tanda-tanda pandemi ini bisa menjadi endemi nantinya? Dr. Alex? Ya, jadi pandemi COVID-19 sudah genap 2 tahun. Kalau kita ingat Rabu 2 bulan Maret tahun 2020. Dan kemudian kita dilaporkan kemarin ada kasus baru itu 40.920. Kemudian kematian harian masih 376. Jadi artinya bahwa kita masih dalam pandemi dan kemudian juga dalam pandemi ini bahwa kasus juga belum menurun, walaupun banyak orang menyebutkan terkendali. Jadi ini pertanda bahwa kita harus tetap siaga dan waspada, dan tetap tidak boleh kendor karena infeksi masih berlangsung. Dan kemudian juga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan juga bahwa varian-varian di Indonesia itu yang dilaporkan tidak hanya Omicron, tetapi masih dilaporkan ada 8.400-an varian Delta, kemudian Omicron dengan 6.500, ada varian Alpha 80 kasus, dan kemudian Beta sebanyak 22 kasus. Jadi artinya masih ada varian yang lain. Hanya memang di samping kita menemukan subvarian BA1 untuk Omicron, ditemukan juga yang disebut dengan BA2. Jadi ini ada 252 kasus dan disebut Son of Omicron, dan dia juga disebut salah satu varian yang siluman karena tidak bisa dideteksi dengan whole genome sequencing, apalagi yang dengan pemeriksaan yang menggunakan SGTF. Jadi oleh karena itu varian ini merupakan salah satu varian yang memang sulit dideteksi tapi harus memerlukan kecanggihan teknik tertentu. Nah, kalau kita lihat bahwa Omicron yang ada sekarang bersirkulasi, hampir 90% sebenarnya adalah BA1. Tetapi BA2 ini karena kita lihat sekarang perkembangannya juga cukup tinggi dan sudah melanda di 56 negara, maka ini juga kita harus benar-benar hati-hati. Dan oleh karena itu sebenarnya bagi masyarakat, bagi seluruh warga sebenarnya varian ini tidak terlalu dipersoalkan. Yang harus menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita bisa menghentikan penularan. Dan salah satu caranya untuk menghentikan penularan itu adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Tapi gejalanya sama, karena ya, apapun variannya, protokol kesehatan lah yang harus menghentikannya. Tapi gejalanya sama ya, Dr. Alex ya? Dengan BA1 dan BA2 ini gejalanya sama ya? Atau lebih berat begitu? Gejalanya sama, tapi yang membuat dia memburuk adalah komorbidnya. Kemudian yang kedua, penularannya juga jauh lebih cepat. Dan di samping penularannya lebih cepat, juga ini sulit dideteksi apakah dia BA1 atau BA2. Tapi persoalannya bagi kita sebenarnya, bagi masyarakat adalah bahwa dia apakah COVID positif atau tidak. Dan kalau dia COVID positif, aplikasi Peduli Lindunginya pasti hitam. Dan kalau ini hitam berarti dia harus diisolasi. Jadi apapun variannya, dia tetap namanya COVID-19. Ini yang harus benar-benar disampaikan kepada warga, supaya warga jangan merasa bahwa kalau dia Omicron, apalagi yang BA1, dia ringan-ringan saja. Sehingga dia jalan-jalan ke puncak kalau liburan panjang. Dan bahkan juga ikut 12 jam antri di perjalanan, sehingga akhirnya menambah kasus. Ini semua akibat ada di frame Omicron itu ringan. Sebenarnya Omicron itu nggak ringan. Kita lihat sekarang aja kasus ada yang meninggal hampir 300-an per hari. Jadi ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Ringan itu adalah karena dibandingkan dengan varian Delta. Dan varian Delta itu juga masih circulating di masyarakat. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tidak blunder. Karena Omicron ringan, tapi kok tiap hari ada yang meninggal 200 sampai 300 orang. Jadi ini. Dan apalagi ada varian BA1 atau BA2. Dan varian ini sebenarnya adalah kepentingan untuk peneliti, klinisi, para laboratorium. Tapi masyarakat yang penting
dia COVID atau tidak COVID. Itu aja yang paling penting. Saya ke Dokter Windu di Surabaya. Dokter Windu, benar nggak sih dok kalau ya saya kan salah satu dari masyarakat lah yang tadi disebut juga mungkin oleh Dokter Alexander Ginting gitu ya. Tapi saya punya pemikirannya gini, kenapa sih setiap grafik itu atau mungkin sudah melandai atau apa begitu ya, meskipun belum usai masih pandemi. Ada lagi varian baru. Dokter Windu ada lagi. Ini siapa sih yang nyiptain gitu loh, bikin saya emosi soalnya itu. Dokter Windu. Sabar. Ya, jadi kan virus SARS-CoV-2 ini kan berbasis RNA ya. Jadi virus-virus RNA itu berbeda dengan DNA yang sangat mudah bermutasi ya, karena untaiannya itu single ya, jadi single stranded. Jadi sangat mudah ketika ada transmisi, maka terjadi kemungkinan akan terjadi mutasi. Jadi yang paling penting sebetulnya kalau kita menginginkan tidak terjadi mutasi-mutasi baru dengan varian-varian yang menjadi varian perhatian ya, yang harus diperhatikan. Karena sebetulnya ada ribuan varian terbentuk ya dari hasil mutasi selama 2 tahun ini. Tetapi kan sebagian besar itu sebagian besar itu tidak mempunyai makna epidemiologis gitu ya. Jadi yang punya makna epidemiologis itu ya 5 ya, mulai dari alfa, beta, gamma, delta dan omikron. Nah, kita berharap tentu tidak akan muncul lagi VOC lagi yang baru ya. Jadi kalaupun ada mutasi ya mutasi-mutasi yang tidak punya makna epidemiologis, jadi tidak lebih infeksius, tidak lebih patogen. Ya, dan BA2 itu sebetulnya adalah ada yang mengatakan ya anaknya Omikron, ada yang mengatakan adik laki-laki Omikron gitu ya. Jadi itu kalau bicara silsilahnya itu varian ya, itu varian. Dan sampai sekarang sebetulnya BA2 itu tidak banyak ahli yang mengatakan ya, virolog bagi yang terutama di luar negeri yang sudah mengamati itu mengatakan ya sebetulnya tidak terlalu jauh bedanya ya, tidak terlalu bermakna lah perbedaannya dengan BA.1 dan seterusnya. Jadi diharapkan memang seperti itu, tapi ini kan masih pengamatan sementara. Jadi kita tidak usah terlalu meributkan subvarian ini, tetapi yang paling penting adalah apapun variannya, apapun subvariannya, tetap yang penting penanganannya sama gitu. Iya. Ya, jadi yang penting jangan sampai kena COVID. Memang tidak diributkan sih dokter, cuman kan ini kan disampaikan oleh ibaratnya kita kan sebagai rakyat, sebagai masyarakat kan menganggap kan pemerintah kan imam nih kan begitu. Nah ini kan disampaikan resmi oleh Kementerian Kesehatan masalahnya kan. Ya nggak apa-apa. Kan informasi itu harus disampaikan kan ya, jadi tidak perlu ada yang ditutupi kan. Jadi semua varian yang muncul disampaikan aja gitu. Tetapi yang penting kan apakah varian atau subvarian baru itu apakah lebih berbahaya atau tidak itu kita tunggu. Tetapi sampai hari ini itu tidak terlalu bermakna perbedaannya gitu. Iya. Kembali alert buat masyarakat begitu ya. Kita ke Prof. Yono. Sudah bergabung bersama kami, dokter ahli mikrobiologi. Selamat pagi, Prof. Yono. Pagi, Prof. Yono. Selamat pagi, Rati. Selamat pagi, Arif. Iya, Prof. Ini sedikit sebelum kita jeda begitu ya, Prof. Kalau berbicara mengenai karakter genetik gitu ya, silsilah keluarga lah kalau kata Rivi tadi. Ini sebenarnya seperti apa sih siluman Omikron ini? Oke, baik. Intinya 3 varian Omikron itu muncul hampir bersamaan di Afrika Selatan. BA1, BA2, BA3 itu muncul hampir bersamaan. Kemudian yang lebih dekat silsilahnya adalah BA1 dan BA3. BA1 dan BA3 hanya berbeda boleh dibilang 1 titik mutasi. Tapi BA1 dan BA2 itu berbeda lebih dari 15 mutasi. Jadi artinya kalau lihat silsilah, para ahli mengatakan BA2 semacam advantage atau selection advantage atau dia belajar dari BA1. BA1 katakanlah menginfeksi seperti ini, maka BA2 sudah belajar. Tapi kalau BA3 justru relatif sama dengan BA1. Itu silsilahnya seperti itu. Nah, soal lebih dalam lagi tadi kan di narasi paket tayangan pengantar negatif
palsu. Itu Prof Yono, kita minta mungkin penjelasan dari Prof Yono dan juga narasumber kita yang lainnya, tapi di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu nih Prof Yono, kami akan kembali saat lagi.